Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 17. Nama saya Kalewi Daily dan rekan saya Yunita Purnamasari. Dimana pada video kali ini kita akan belajar tentang sistem pendukung keputusan. Baik, langsung saja. Sistem pendukung keputusan adalah suatu sistem informasi yang spesifik ditunjukkan untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan persoalan yang bersifat semi terstruktur secara efektif dan efisien, serta tidak menggantikan fungsi pengambilan keputusan dalam membuat sebuah keputusan. Yang berikutnya ada tujuan sistem pendukung keputusan. Tujuan utama sistem pendukung keputusan adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya sistem ini, pengambilan keputusan dalam menganalisis data dapat dilakukan dengan lebih baik dan cepat, sehingga dapat mengambil sebuah keputusan yang tepat dan cepat. Yang berikutnya ada komponen sistem pendukung keputusan. Nah, yang pertama ada subsistem informasi. Subsistem informasi adalah database, merupakan penyedia informasi dari sistem pendukung keputusan. Database organisasi dikelola oleh sistem yang disebut sistem manajemen database. Nah, yang kedua ada subsistem model. Model adalah tiruan dari dunia nyata, didukung oleh database model yang diproses dan disebut subsistem model atau basic model. Kemudian yang ketiga ada subsistem dialog. Subsistem dialog adalah sistem dialog yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem melalui antarmuka dialog. Nah, fungsi ini memungkinkan sistem untuk menanggapi ucapan manusia dan menyediakan saluran terbuka untuk komunikasi. Selanjutnya, proses dalam sistem pendukung keputusan. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan pada umumnya berhubungan dengan perumusan masalah serta penentuan tujuan dari sistem pendukung keputusan. Yang kedua, penelitian. Penelitian berhubungan dengan pencarian data serta sumber daya yang tersedia. Yang ketiga, analisis. Penentuan teknik perencanaan dan pendekatan pengembangan sistem yang akan dilakukan serta sumber data yang dibutuhkan. Yang keempat ada perancangan, yaitu kegiatan perancangan terhadap ketiga subsistem dari sistem pendukung keputusan, yaitu subsistem database, subsistem model, dan subsistem dialog. Selanjutnya yang kelima ada pembangunan, yaitu lanjutan dari tahap perencanaan adalah pembangunan, di mana ketiga subsistem yang direncanakan digabungkan menjadi suatu sistem pendukung keputusan. Yang keenam ada implementasi, penerapan SKP yang dibangun yang terdapat beberapa tugas yang harus dilakukan, seperti testing, evaluasi, demonstration, orientation, training, dan deployment. Yang kesembilan ada pemeliharaan, melibatkan perencanaan dukungan yang harus dilakukan terus-menerus untuk mempertahankan keandalan sistem. Yang ke-8 adaptasi, pengulangan terhadap tahap-tahap di atas sebagai tanggapan atas perubahan kebutuhan user. Selanjutnya ada kelebihan sistem pendukung keputusan. Yang pertama, memberikan keuntungan kompetitif bagi organisasi secara keseluruhan dengan penghematan waktu, tenaga, dan biaya. Yang kedua, menghemat waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah, terutama berbagai masalah yang sangat kompleks dan tidak terstruktur. Yang ketiga, memperluas kemampuan pengambilan keputusan dalam memproses data atau informasi untuk pengambilan keputusan. Yang keempat, menghasilkan solusi dengan lebih cepat dan hasilnya dapat diandalkan. Yang kelima, memperkuat keyakinan pengambilan keputusan terhadap keputusan yang diambilnya. Yang terakhir, mampu memberikan berbagai alternatif dalam pengambilan keputusan. Meskipun seandainya SPK tidak mampu memecahkan masalah yang dihadapi oleh pengambilan keputusan, namun dapat digunakan sebagai stimulan dalam memahami persoalan yang ada. Ada beberapa kelemahan sistem pendukung keputusan, yaitu yang pertama, ada beberapa bakat manusia yang tidak dapat dimodelkan, sehingga model yang ada dalam sistem tidak semuanya mencerminkan persoalan sebenarnya. Yang kedua, SPK terbatas untuk memberikan alternatif dari pengetahuan yang diberikan kepadanya. Pengetahuan
pengetahuan dasar serta model dasar pada suatu perancangan program tersebut. Yang ketiga, proses-proses yang dapat dilakukan oleh SPK biasanya tergantung juga pada kemampuan perangkat lunak yang digunakan. Yang keempat, harus selalu diadakan perubahan secara kontinu untuk menyesuaikan dengan keadaan lingkungan yang terus berubah agar sistem tersebut up to date. Yang kelima, bagaimanapun juga harus diingatkan bahwa SPK dirancang untuk membantu atau mendukung pengambilan keputusan dengan mengelola informasi dan data yang diperlukan, dan bukan untuk mengambil alih pengambilan keputusan yang ada. Selanjutnya ada studi kasus dari sistem pendukung keputusan. Contohnya, dalam penilaian siswa atau siswi berprestasi dalam suatu sekolah, terdapat beberapa faktor yang menjadi penilaian. Penilaian ini berdasarkan penilaian selama kegiatan belajar mengajar atau KBM, yaitu penilaian tugas, kuis, UTS, dan UAS. Demi efisiensi dan efektivitas kegiatan belajar mengajar, maka pengambilan keputusan yang tepat sangat diperlukan. Yang dulunya hal ini dilakukan perhitungan secara manual, tetapi dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, misalnya menggunakan Microsoft Excel yang dapat dijadikan sebagai sebuah sistem pendukung keputusan, penilaian terhadap prestasi siswa menjadi lebih mudah. Hal ini berguna untuk memudahkan guru-guru dalam mengambil keputusan yang terkait dengan masalah penilaian siswa atau siswi berprestasi. Sistem ini membantu mendapatkan hasil peringkat siswa atau siswi dari nilai tertinggi hingga terendah dengan cepat dan hasil yang akurat. Jadi kesimpulannya adalah sistem pendukung keputusan adalah sistem yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau tugas. Tujuan sistem pendukung keputusan adalah untuk membantu manusia dalam mengambil keputusan supaya lebih cepat, tepat, dan hasilnya lebih akurat. Dengan adanya sistem pendukung keputusan, pengambilan keputusan dapat memiliki landasan yang lebih kuat dan informasi yang lebih baik untuk membuat keputusan yang tepat dan berdampak positif. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan sampai jumpa di lain kesempatan.